Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita terkait dengan puasa. Di sini tidak perlu lagi membahas tentang ini, karena ini maknanya sama, menahan diri dari aktivitas puasa dan minum sesuai dengan Al-Quran. Satu lagi adalah melakukan hubungan suami istri yang sudah menikah. Ada 3 ya, menahan diri dari yang membatalkan. Yang membatalkan apa? Yang 3 itu, kalau tidak puasa akan minum, melakukan hubungan suami istri di siang hari, maka itu batal. Tentu tidak batal. Berantem tidak batal, gosok ini tidak batal, hanya mengurangi pahala. Tulis bohong tidak membatalkan puasa, hanya mengurangi pahala. Tidak membatalkan puasa, hanya mengurangi pahala. Jadi pahalanya harusnya 100, jadi berkurang misalkan 90, sampai jadi tinggal 1. Tidak membatalkan puasa, hanya mengurangi puasa. Percuma kalau kalian puasa tapi marah-marah, tidak ada nilai yang kosong, hanya menahan lapar dan haus. Percuma kalau kalian datang ke sekolah, tidak belajar, hanya duduk-duduk saja, ya. Oke, udah paham ya? Sejak kapan? Sejak fajar. Fajar itu terbit matahari. Jadi caranya begini, kalau ingin tahu kapan terbit matahari, hingga ditentukan oleh suara azan ya. Suara azan itu tidak berubah. Kalian naik berdiri atau naik yang ke atas, tidak sebelah timur. Kalau sudah ada cahaya di sebelah timur, itu menunjukkan sudah ada terbit matahari. Meskipun misalkan pas itu bagi subuh ya. Pasti kalau kalian bangun jam 5, jam setengah 5, lihat aja. Kalau di sana sudah ada cahaya putih, atau menunjukkan bahwa dia harusnya berhenti untuk aktivitas makan dan minum. Kemudian disebut lagi dengan ketika sebutlah itu dengan imsak, berhenti, menahan. Kemudian nanti sampai kapan? Sampai tibanya malam, tenggelamnya matahari. Lihat di sebelah barat, mulai ke atas. Kalau bulatan matahari sudah gelap, tinggal cahaya sedikit, itu sudah menandakan hilangnya matahari. Terus lihat awannya sudah gelap belum? Sudah gelap, maka awan masuk kategori waktunya untuk berbuka puasa. Dalilnya nanti bahasa sampaikan ada di dalam 187 ya. Cuma inusia dan lain terbagi 2, fardu dan usaha. Oke. Yang fardu apa aja? Yang fardu apa aja? Apa? Ramadan? Kodok? Nazar? Kifarat. Oke. Wa kulu washrobu, itu ayat 187 Al-Baqarah. Makan dan minumlah hatta bainalakum bil bainul amyadu minal qadil. Sampai kamu terlihat oleh mata kita terang bagimu benang putih dari benang hitam. Jadi kelihatan putih di belakang kita di timur itu ya. Kemudian disebutlah fajar ya. Sini kan minal fajri, dari fajar, dari mulai terbitnya. Kemudian summa atimu siyami ilal lail, kemudian sempurnakanlah. Atim itu artinya tamat, sempurnakan. Asyam puasa ilal lail, sampai datangnya malam. Kita sama-sama membacakan niat puasa 1, 2, 3.
Buka puasa. Alhamdulillah ya. Kalau wajib sama definisinya dengan definisi kalau dikerjakan dapat pahala, tidak ditinggalkan dosa. Ya. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ya. Pilihannya begini, kamu mau dapat pahala atau tidak, begitu. Kalau bahasa pikirnya dapat pahala, nah berarti cari puasa ya di luar Ramadan yang misalkan 1 hari atau 2 hari dari tadi ya. Oke, puasa sunnah dikerjakan akan dapat pahala, tapi jika dikerjakan tidak dapat dosa. Oke, 6 hari di bulan Syawal, puasa Arafah dan puasa hari Senin dan Kamis. Bulan Syawal itu bulan apa? Syawal itu setelah apa? Setelah Ramadan, Pak. Ramadan. Hari keberapa? Syawal itu dimulai oleh tanggal 1 Syawal. Jadi itu yang puasanya mulai dari hari kedua. Ada juga yang mengatakan dimulai dari hari ke-4. 6 hari berturut-turut. Berturut-turut itu misalkan kita puasa tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beres. Gitu ya. Dalilnya mana? Dalilnya ini. Kalau kita berpuasa di bulan Ramadan, kemudian disambung 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya puasa yang 6 hari itu, seperti puasa setahun. Jadi kalau kita mau melakukan yang 6 hari itu, jadi pahalanya dinilai setahun. Dari Qatadah, Nabi berkata, puasa hari Arafah menghapuskan dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini 6. Arafah itu cuma 1 hari. Tanggal berapa? Tanggal 9. 9 apa? Dzulhijjah. Bahasa gimana cara tahu tanggal 9 Dzulhijjah? Gampang. Kapan hari Idul Adha? Kalau Idul Adha besok, berarti hari ini 9 Arafah. Kita puasa. Jadi makanya kalender itu 1 minggu sebelumnya kita harus tahu, oh hari Minggu besok itu Idul Adha. Jadi kita puasa sehari sebelum Idul Adha. Disebut sebagai puasa Arafah. Pahalanya 2 tahun. 1 tahun yang menghapus yang tahun yang lalu dan menghapus ke depan itu. Kita enak sih sudah dihapuskan dosa yang tahun ke depan. Tapi kalau tetap kita melakukan dosa, pasti akan ada lagi dosa. Oke. Nah ini ya. Ditempatkan, artinya ditempatkan. Ya, ini salah. Jadi amal-amal umatku pada hari Senin dan Kamis. Sekarang hari Kamis ya. Jadi pahala kalian dari hari Rabu itu disimpan semacam uang mungkin ya, kalau kita mau uang di bank itu pada hari Kamis. Terus yang Jumat, Sabtu, Minggu disimpankan pahalanya hari Senin. Begitu. Jadi menurut Ta'asa sebelum dicatatkan, sebelum ditempatkan, kalau kita hari ini berdosa, segeralah minta maaf. Ya, kemarin aku bohong sama orang tua. Cepat-cepat langsung minta, mohon maaf ya, kemarin bohong gini-gini. Oh, paling dimarahin, ya udah kan baru sudah dimaafkan. Ada 3 ya, makan dan minum. Ini disambung makan dan minumnya. Ya, ini kalau yang B-nya itu tidak ada di dalam Al-Qur'annya ya. Hanya ada di dalam pendapat para ulama ya. Jadi yo kalau begini atau kita datang ke tempat sampah ya. Oh begitu ya. Kalau tiba-tiba misalkan kalian lagi dinaik angkot atau naik dia termasuk
tiba-tiba mencium bau bangkai langsung keluar, gitu ya, tanpa sengaja. Nah itu tidak batal, maksudnya bertahan, ya. Tapi kalau kalian sengaja, ya, nah itu batal. Kalau kalian sengaja membatalkan 1 hari, maka kalian harus menggantinya 2 bulan berturut-turut. Kalau sengaja, ya, misalkan kalian itu lagi puasa, lihat ada diskon visa, hanya boleh dimakan di tempat. Udah aja, aku batalin aja deh, nanti diganti. Itu kalau begitu, ya, itu 2 bulan berturut-turut. Kalau perempuan, tiba-tiba ada keluar ini, laki-laki nggak ada, ya. Dan laki-laki ini, ya. Kalau keluar haid, ya, berarti udah, nanti diganti harinya itu. Yang nifas tahu ya? Nifas apa? Nah, melahirkan, oke. Bila sakit jiwa, ya, ini pun nggak bisa, karena memang nggak akan puasa yang begini, Pak, ya. Lagi puasa tiba-tiba 5 gambar yang begitu, ya, terus dimainin si itunya, terus sampai keluar, nah itu, maka itu batal. Waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Jadi waktu yang haram berpuasa, Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik itu 11, 12, 13. Jadi hari pemotongan kurban itu nggak boleh. Yang tadi ya, yang pasal tadi sampaikan di awal, ghibah, semua yang dilarang dalam Islam, misalkan mencuri, mengejek, gitu ya, bohong, caci maki dan sebagainya, ya. Hal-hal yang mengurangi pahala puasa adalah yang dilarang oleh agama Islam. Kita masih ada ya beberapa ini, nanti Pak Asa buka lagi satu slide lagi. Hikmah itu artinya manfaat, menjadi orang beriman, kemudian solidaritas, menumbuhkan solidaritas itu artinya kita akan merasakan bagaimana sih dalam kondisi lapar. Jadi kalau lagi puasa itu kita bisa membayangkan bagaimana rasanya orang yang tidak makan selama 1 bulan, gitu kan? Kebayang, 1 hari aja nggak makan, payah, gitu ya, rasa payah, rasa lemes. Apalagi kalau ada orang yang tidak makan selama 3 hari, gitu ya, yang di pinggir jalan itu yang kayak mungkin yang nggak punya uang dan sebagainya. Nah itu. Nah dari sana harusnya kita jadi sadar artinya itu empati ya, tuh kasihan nih ada orang tuh kasih makanan dan sebagainya gitu. Itu tujuannya begitu, melatih dan didik agar kita sabar. Terus supaya kita menahan hawa nafsu apa, makan misalkan ya, di depan kita ada yang kita sukai, apa misalkan kalau Pak Hasan misalkan kalau makanan saya yang sukai jengkol misalnya ya, wah di depan kita ada jengkol semur tapi belum bisa dimakan karena lagi puasa ya. Misalkan siang hari sudah ada jengkol semur, lagi lapar kan, itu halal, tetapi kalau dimakan jadi haram, jadi membatalkan gitu ya. Nah itu nggak boleh. Terus yang selanjutnya adalah bahwa meningkatkan kesehatan. Jadi kalau orang puasa katanya akan kuat. Penelitian mengungkapkan manfaat puasa bagi kesehatan. Detoksifikasi pengeluaran racun dari dalam tubuh. Jadi kalau kita berpuasa tidak makan dan minum, itu racun dari tubuh kita akan keluar. Puasa juga bisa mengurangi kadar lemak tubuh. Ini marah kata ya. Jadi oke, ini bisa ya semua. Oke, kalau kita berpuasa maka sel darah putih kita akan
bagus ya, memproduksi sel darah putih untuk melawan infeksi. Melawan infeksi artinya melawan luka-luka yang ada dalam tubuh kita. Ya. Oke. Soalnya ini kedokteran bahasa nggak kurang begitu, tidak bisa terlalu menjelaskan lebih panjang ya. 4. Puasa bermanfaat merestart sistem kerja tubuh. Merestart artinya menghidupkan kembali ya, menghidupkan kembali, mengulang kembali supaya lebih. Jadi kalau saja bengkok-bengkok jadi lurus lagi, gitu ya. Oke ya. Oke. Itu aja ya yang terkait dengan kesehatan. Jadi mohon maaf Pak Hasan tidak bisa menjelaskan lebih jauh terkait kesehatan karena Pak Hasan juga kemampuannya terbatas tentang kedokteran ya. Kalau tidak terbaca nanti klik ini aja, chat aja ya. Oke, yang pertama puasa fardu maupun sunnah dilakukan mulai fajar, subuh dan buka sampai tenggelam matahari atau maghrib atau guru. Satu lagi lupa saya kasih piring adalah air ya, malam tenggelam matahari, maghrib atau guru, lagi air. Istilahnya ya, kadang-kadang pas maghrib itu pas malam. Selama puasa tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan seksual dengan istri sejak fajar sampai maghrib atau sampai buka puasa. Kalau malam hari suami istri boleh gitu ya. Apabila bepergian safar ke tempat keluar kota dari tempat tinggal rumah, maka diperkenankan tidak berpuasa dengan jarak tempuh 8 pasang atau 64 km atau 80,2 km atau bilangnya 80 ya. Nanti di luar bulan suci Ramadan ganti namanya kodok. Jika perginya setelah waktu zuhur, maka dapat tetap berpuasa sampai zuhur. Nah ini yang versi ini ya, ini versi update-nya yang ini. Jadi kalau kalian berangkat ke Garut, jarak ini ya 64 km ya. Yang hari setelah sholat zuhur maka itu dilanjutkan. Tapi kalau sebelum zuhur maka kalian harus tidak puasa karena sakit ya. Menjaga diri dari hal-hal yang diharapkan Allah, diantaranya menjaga perkara seperti sudah ya tadi ya. Saat puasa dianjurkan memperbanyak Al-Quran, salawat, dan sedekah. Oke, ada pertanyaan dulu? Baik, jika tidak ada pertanyaan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.